itu tuh ngelawannya bukan ngelawan COVID sekarang. Kita tuh ngelawan narasi hoax. Tahu nggak, yang membuat COVID nggak kelar tuh bukan COVID-nya, hoax-nya. Semakin orang nggak percaya COVID, semakin orang itu abai, semakin penularan nggak bisa dicegah, ya PPKM nggak akan ada gunanya. PPKM itu kan dibuat untuk mencegah mobilisasi sehingga masyarakat itu percaya. Sekarang kita lihat, banyak orang ngapain pakai masker, ngapain pakai itu percaya gara-gara video Luis ini. Jadi musuh Indonesia itu bukan COVID-nya sekarang. Musuh Indonesia adalah oknum yang sengaja menyebarkan berita kebohongan bahwa COVID nggak ada. Sehingga yang terjadi orang-orang semakin abai dan ngebuat negara kita malah diisolasi sama negara lain. Informasi hoax akan pencegahan ataupun obat untuk menyembuhkan virus COVID-19 di Indonesia beredar kencang di sosial media. Dan banyak sekali orang yang percaya akan informasi yang belum dapat dipastikan akan kebenarannya itu. Menyoal informasi tentang penyembuhan virus COVID-19, beberapa waktu yang lalu, heboh obat cacing yang diklaim dapat menyembuhkan penyakit akibat virus COVID-19. Simpang siur akan adanya berita ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan pun angkat bicara. Lewat Ketua Badan BPOM Penny Lukito menjelaskan, jika ivermectin atau obat cacing ini masih dilakukan uji klinis dan belum dapat dibuktikan dapat secara efektif menyembuhkan virus COVID-19. Untuk ivermectin adalah untuk obat cacing, ya, obat kecacingan, infeksi dengan indikasi infeksi kecacingan, dan ivermectin ini tergolong sebagai obat keras, ya, tersedia dalam bentuk sediaan 12 mg. Kalau untuk pengobatan kecacingan diberikan dalam dosis tunggal, pemakaiannya 1 tahun sekali. Jadi ini adalah betul-betul obat keras. Nah, beberapa publikasi global, ivermectin ini memang telah digunakan dalam penanggulangan COVID-19, ya, tapi namun data-data adalah data-data epidemiologi dan juga belum ada data uji klinik yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi dan menilai dan memberikan izin ivermectin ini sebagai obat COVID-19, ya. Dan Badan WHO pun, ya, Organisasi Kesehatan Dunia, dalam guideline-nya untuk COVID-19 memberikan guideline bahwa ivermectin ini hanya dapat dipergunakan dalam kerangka uji klinik. Ivermectin itu masih uji klinis, penelitian. Jadi kalau mau pakai obat itu harus resep dokter yang tahu dokternya. Bukan masalah harga. Orang penanganan COVID itu bed rest, nanti ya pasti semua dijelasin. Masa kamu minum obat cacing? Percaya sama orang yang bukan dokter? Semua dokter sudah statement ivermectin itu masih uji klinis. Jangan meminum-minum itu. Aneh-aneh aja negara ini. Selain obat cacing, meminum vitamin C setiap 1 jam sekali juga menjadi narasi yang beredar di banyak sekali jejaring sosial media. Salah satunya lewat cuitan Dr. Luis yang beberapa waktu lalu viral di lini masa. Dan hal tersebut dibantah keras oleh Dr. Tirta dan juga Dr. Adib selaku perwakilan ID saat mendatangi podcast milik Deddy Corbuzier. Vitamin C yang dikonsumsi secara berlebih justru akan menimbulkan efek samping yang lebih parah. Dia yang membuat kita jengkel itu adalah dia mengatakan 2 hal. Paracetamol obat racun. Terus dia mengatakan juga bahwa vitamin C itu diminum 1 gram tiap jam. Nah itu kita bantah mati-matian. Vitamin C? Tiap jam 1 gram. Gagal ginjal itu orangnya. Tiap jam? Nah, mau ketawa kan? Ayo ketawa. Bebas, ada statement Luis tuh yang menurut kami tuh kayak di bulan Februari dia ngomong nih. Dr. Adib udah bilang sama saya, ini ngapain nih vitamin C 1 gram per jam. Maksimal tuh orang dosis manusia tuh 2 gram. Itu pun dalam kondisi terapeutik. Terus ini dikasih 1 gram per jam, berarti 24 gram. Itu dia, nah ini kan langsung bahaya. Kita bantah, jebret. Ini bahaya, Mbak. Ternyata ada orang ngikutin di Twitter curhat. Nenek saya ngikutin anjuran di WA, minum vitamin C 3 gram 3 jam. Masuk IGD. Lambungnya kena mau muntah sama skorbat kan. Nah, dari sini kita bilang, Luis, Bu, stop. Di Jakarta, sebuah bilik sauna yang disebut bilik imunitas pun jadi bahan perbincangan di dunia maya. Bilik yang dipercaya dapat meningkatkan imunitas tersebut justru menjadi kontroversi baru yang mengundang berbagai reaksi di jejaring sosial media Twitter hingga Dr. Fahim Yunus pun ikut menyuarakan pendapatnya.
Bagi dokter asal Amerika ini, bilik yang dibuat dengan inisiasi warga ini sama sekali tidak memiliki manfaat dan justru bisa menjadi tempat menyebarkan virus di mana di lingkungan tersebut terlihat banyak sekali orang yang berkumpul dan tidak menggunakan masker. Informasi hoax tak dapat dipungkiri memang mudah sekali termakan oleh siapapun yang membacanya. Salah satunya adalah informasi mengenai salah satu merek susu yang diklaim dapat mencegah bahkan membunuh virus COVID-19. Dan informasi itu pun viral, sehingga beberapa waktu ke belakang, susu dengan gambar beruang itu pun diborong habis hingga di salah satu marketplace online. Susu itu pun dibanderol dengan harga yang tidak masuk di akal. Hoax kedua, susu gambar beruang, iklan naga, isinya sapi, bisa membunuh COVID. Kamu tahu nggak sih? Banyak orang di Indonesia tuh alergi laktosa. Minum susu tuh secukupnya, sekali sehari. Penyembuhan kan enaknya pakai susu. Siapa yang bilang? Kandungan protein itu bisa didapat dari banyak hal dan vitamin. Kalau mau bicara kalori, barat lebih gede daripada susu. Masa kita makan kopet? Dan di antara sekian banyaknya informasi hoax yang beredar di luaran, informasi akan ampuhnya eukaliptus atau minyak kayu putih sebagai penangkal virus COVID-19 menjadi salah satu informasi yang hingga saat ini masih dipercaya oleh banyak orang. Mulai dari meminum hingga menghirup uap panas minyak kayu putih masih saja dilakukan oleh segelintir masyarakat. Entah dari mana informasi ini mencuat, namun menghirup uap panas dengan minyak kayu putih justru bisa merusak silia yang berada pada hidung. Itu bukan hanya virusnya, mokat. Silia hidungmu rusak, bro. Ya. Kalau mau gurah tuh ngilangin lendir di sinus. Ini info dari mana? Uap panas. Uap panas. Itu sama aja kamu berendam tuh di pemandian air panas tuh, ciater. Terus kamu hirup uapnya tuh. Ya, silia hidungmu ini di dalam hidung ada silia. Jebol! Sebuah artikel beredar viral melalui jejaring berbagi pesan. Dalam pesan tersebut, seorang ahli virologi asal Prancis, Luc Montagnier, mengatakan jika tidak ada kesempatan hidup bagi orang-orang yang menerima vaksin. Dalam pesan itu pula, sang ahli virologi mengatakan jika semua orang yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 akan meninggal dalam kurun waktu 2 tahun. Namun narasi ini pun langsung dibantah. Melalui website covid19.go.id, Montagnier mengaku tidak pernah mengatakan bahwa setiap orang yang menerima vaksin akan meregang nyawa dalam kurun waktu 2 tahun. Narasi-narasi yang berisikan informasi hoax akan pencegahan dan pengobatan pandemi COVID-19 memang tak dapat dipungkiri masih beredar. Bahkan di Indonesia, masih banyak orang yang tidak percaya akan adanya virus mematikan yang kini menjadi perhatian dunia ini. Dan tak dapat dipungkiri, narasi hoax entah akan pencegahan, pengobatan, ataupun tentang ada atau tidaknya virus COVID-19 ini jelas memperlambat bangkitnya Indonesia dalam melawan virus COVID-19 ini. Maka, kita harus berhati-hati dalam memilah informasi terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Narasi disinformasi hingga hoax beredar luas di jejaring dunia maya.